Assalamualaikum pemirsa, kabar Ramadan hadir mengisi waktu santai Anda bersama liputan aktivitas saat Ramadan dari pagi hingga malam hari. Lalu, apa saja hal-hal yang menarik di bulan Ramadan yang biasanya tidak terjadi di bulan-bulan biasanya? Mari kita simak liputannya. Bukalah maafku, sambut lembaran baru. Bersihkan hatimu, sebarkanlah senyummu. Bersyukur kita semuanya karunia Tuhanmu. Bukalah maafku, sambut lembaran. Halo kabaran Ramadan ngabuburit, saat ini saya tengah berada di Jalan Pahlawan Semarang. Mau nyari nih orang-orang yang lagi ngabuburit di sini. Yuk ikutin terus yuk. Selamat sore kak, kakaknya dari mana? Selamat sore juga, ini kita dari komunitas Dufot ya, teman-teman kita semua ada di sini semua ini Pak. Di sini ngapain aja ngabuburit? Ya ini kebetulan kita kumpul bersama ya dalam rangka apa ya, ngabuburit lah. Sekalian kita ambil foto street. Rencananya kan agenda kita kan sore ada ngabuburit, cuman ini belum lengkap personilnya. Ini kan cuma ada beberapa saja yang ikut. Sering di sini atau gimana? Kita pindah tempat, tidak. Nah, tadi kita habis wawancara sama komunitas Dufot Semarang yang kebetulan lagi ngabuburit nih di sini. Habis ini kita akan nyari takjil-takjil lagi. Untuk info lebih lanjut, kunjungi kabaranmedia.com. Pada Ramadan ngabuburit kali ini saya ada di Pasar Johar Semarang. Saat ini saya akan mencari takjil ala-ala Pasar Johar Semarang. Yuk kita telusuri terus.
dalam keseharian puasa itu melakukan perbuatan omongannya. Dari Kauman, Namanya siapa? namanya Ibu Herlina. Ibu di sini sering beli takjil di pasar Iya. Johar. Biasanya membeli apa? Belinya itu karamel sama martabak. Ini saya udah dapat takjil di Pasar Johar Semarang. Saya Sedi Rosida melaporkan untuk Kabaran Ramadan Ngabuburit. Untuk info lebih lanjut bisa kunjungi di www.kabaranmedia.com. Menjelang berbuka puasa dimulai 4:30 itu kita adakan pengajian interaktif. Jadi pengajian interaktif itu adalah pengajian yang mengulas tentang Islam, tentang pengetahuan Islam dasar, disampaikan baik itu secara langsung maupun tanya jawab. Jadi memang kita mengulas hal-hal yang lebih praktis, hal-hal yang biasa dilakukan oleh umat Islam, seperti misalnya bagaimana cara sholat, bagaimana cara berwudu, bagaimana cara bertoharat dan sebagainya. Nah, itu kita ulas di sini, dan lebih banyak juga dengan tanya jawab supaya mereka bisa lebih paham, dan sambil mereka mengaji mereka menunggu untuk berbuka puasa. Nah, berbuka puasa itu kita laksanakan di sini itu alhamdulillah kita sedia paling tidak 500, minimal itu 500 bungkus makanan kita siapkan. Dan ada satu hal yang khas di sini adalah setiap berbuka puasa kita selalu mengawali dengan meminum air zam-zam. Jadi nanti ada air zam-zam dan kurma yang dibagikan kepada para jamaah yang ikut pengajian ini. Di samping nanti setelah itu makan bungkusan. Sebagian besar bisa dikatakan kita memang hanya ini kan sumbangan-sumbangan dari para jamaah. Kita hanya menyalurkan kepada para jamaah yang ikut pengajian. Jadi masjid dalam hal ini memang tidak mengeluarkan anggaran untuk takjil, ini tidak. Ya memang biasanya kan yang memberikan takjil itu biasanya itu rutin. Jadi mereka memang memberikan takjil selama 1 bulan, sehingga mereka ya setiap harinya itu memberikannya sesuai dengan yang dipesannya itu. Jadi biasanya sama lah, menunya sama. Cuma pada saat-saat tertentu, misalnya hari Sabtu, Ahad itu, atau mungkin pada saat-saat tertentu itu ada yang datang dari pihak lain, mungkin dari instansi, mungkin perusahaan, mungkin juga perorangan. Mungkin itu yang kita tidak bisa prediksi, dan mereka datang membawa makanan yang lebih banyak lagi, biasanya begitu. Ya memang biasanya kan yang memberikan takjil itu biasanya itu rutin. Jadi mereka memang memberikan takjil selama 1 bulan, sehingga mereka ya setiap harinya itu memberikannya sesuai dengan yang dipesannya itu. Jadi biasanya sama lah, menunya sama. Cuma pada saat-saat tertentu, misalnya hari Sabtu, Ahad itu, atau mungkin pada saat-saat tertentu itu ada yang datang dari pihak lain, mungkin dari instansi, mungkin perusahaan, mungkin juga perorangan. Mungkin itu yang kita tidak bisa prediksi, dan mereka datang membawa makanan yang lebih banyak lagi, biasanya begitu. Jadi memang ini untuk pembagian ini memang kita ada tenaga yang khusus untuk membagi ini, dan mereka dari remaja masjid dibantu sama karyawan masjid. Jadi ini semua berbaur saja, sama-sama kita bersama-sama melayani jamaah untuk berbuka puasa. Jadi ini mereka ya setiap hari tanpa dijadwal pun sudah berada di sini. Gitu.
Ya, Ramadan itu mestinya diisi yang baik-baik ya istilahnya. Jadi untuk yang bekerja, ya bekerjalah yang baik gitu. Syukur-syukur ada waktu, luang, bisa tadarus atau membaca Al-Quran. Atau bisa juga mungkin mengkaji tentang amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang lain. Itu untuk yang bekerja, karena mungkin kalau orang yang tidak bekerja bisa membaca Al-Quran, bisa berjus-jus ya. Tapi orang bekerja kan tetap melaksanakan kegiatannya di mana dia harus bekerja. Tapi mungkin bisa juga diselingi ya. Sudah ada waktu lenggang sambil tadarus gitu. Jadi diisilah zikir maupun yang lain-lain, berpasrah diri pada Allah. Halo kabar Ramadan Terawih. Tadi abis selesai terawih nih. Ini aku mau nyoba tadarusan sama ibu-ibu. Yuk ikutin terus ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah. Wa huwal hakimul khabir. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha fama yanzilu minas sama wa ma yanzilu minas samai wa ma yakhruju fiha. Halo kabar Ramadan Terawih. Ini aku abis selesai tadarus sama ibu-ibu lainnya. Tadarusan itu kegiatan salah satu yang paling wajib di bulan Ramadan. Soalnya pahalanya itu berkali-kali lipat daripada kita biasanya ngaji di hari-hari yang biasa aja gitu. Jadi sahabat kabaran, kapan nih tadarusannya? Untuk info lebih lanjut cek aja di kabaranmedia.com. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب لا نصروا ولا نصروا في سبيل الله ولا يطعون موضع يغيظ الكفار ولا ينالون منه ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا Pemirsa, hal pertama yang kita lakukan sebelum berpuasa adalah sahur.
Kegiatan makan yang dilakukan di dini hari hingga dibatasi dengan waktu ini. Ada yang misal di dalam sendiri ataupun di warung. Ya tadi pesanan udah datang, makanan pakai sup daging dari Absati. Di sini tuh apa namanya, menunya kayak gini nih, kayak model-model apa namanya, sop itu kayak soto. Wah, banyak sih yang di sini, bisa lihat di sini juga nih. Mau lihat nggak? Ada banyak banget di sini. Istilahnya cuma potongan sapi, daging sapi doang, terus juga bumbu sendiri sih. Kalau dicek dulu apa namanya, kuahnya dulu nih, kuahnya tuh kayak apa ya, seger juga sih, sampai kayak soto lah, cuma seger lagi kayak garang asem kalau di Pekalongan. Ini namanya kare sih, kare sup. Kita makan dulu aja yuk. Momen Ramadan seperti ini biasanya digunakan pedagang makanan untuk buka lebih awal atau mereka mengganti jam tayangnya, seperti warung yang satu ini yang berada di Genduk Indah Semarang. Biasanya warung ini buka dari jam 9 pagi hingga jam 5 sore. Namun khusus di bulan Ramadan, warung ini menambah jam tayang dari jam 2 pagi hingga jam 5 pagi. Belum bisa mas, lagi nyobain makannya mas. Iya, makan sore. Biasa makan sore di sini mas. Ya, sering apa makan di sini sukanya apa mas? Mas di sini biasanya makan rawon. Rawon. Kalau rawon isinya apa aja mas? Rawon itu isinya ada rawon, ada telur, terusnya berasa gitu. Mas mandi sana orang balik mas. Mas, orang balik mas.
Cek. Halo, kabaran Ramadan. Selamat menunaikan ibadah